Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Syamsinar. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi teknik dokumentasi sistem. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya yang akan menemani saya dalam membahas materi kali ini, yaitu ada Yesya Manlia dan Putriani. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Data Flow Diagram atau DFD merupakan deskripsi dalam bentuk grafis mengenai sumber data, aliran data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data atau data destination. Menurut Muhammad Haidar Bagir 2018, diagram alir data merupakan sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan suatu proses. DAD ini menggambarkan aliran proses dengan terstruktur dan jelas dikarenakan alat ini dapat diatur tingkat kedetailannya dengan menggunakan 4 gambar simbol, sehingga DAD ini merupakan alat bantu yang paling penting bagi seorang analisis sistem. Di dalam DFD ini, teman-teman, terdapat 4 simbol, yaitu pertama ada entitas luar atau external entity. Entitas luar merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi sebagai orang, organisasi, dan sejenisnya yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem lainnya. Selain itu, entitas ini memberikan input ataupun output dalam sistem. Menurut Bunyani 2000, kesatuan luar atau entitas luar dapat disimbolkan dengan suatu kotak atau suatu kotak dengan sisi kiri dan atasnya berbentuk garis tebal seperti ini. Adapun pedoman nama dari entitas luar yaitu pertama, nama terminal berupa kata benda. Terminal tidak boleh memiliki nama yang sama kecuali memang objeknya sama. Digambarkan 2 kali, dimaksudkan untuk membuat diagram lebih jelas. Bila demikian, maka terminal ini perlu diberi garis miring pada pojok kiri atas. Aliran data yang masuk ke dalam suatu proses tidak boleh sama dengan nama aliran data yang keluar dari proses tersebut. Data flow yang masuk ke atau keluar dari data store tidak perlu diberi nama bila 1. Aliran datanya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, aliran data menggambarkan seluruh data item, satu record utuh. Yang ketiga, tidak boleh ada aliran data dari terminal ke data store atau sebaliknya karena terminal bukan bagian dari sistem. Hubungan terminal dengan data store harus melalui proses. Yang kedua, ada proses. Proses menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem, berfungsi mentransformasikan satu atau beberapa data masukan menjadi satu atau beberapa data keluaran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setiap proses memiliki satu atau beberapa data masukan serta menghasilkan satu atau beberapa data keluaran. Proses sering pula disebut dengan bubble. Suatu proses dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran seperti ini, atau dengan simbol 4 persegi panjang tegak dengan sudut-sudutnya tumpul seperti ini. Adapun pedoman pemberian nama dalam simbol proses ini yaitu pertama, nama proses terdiri dari kata kerja dan kata benda yang mencerminkan fungsi proses tersebut. Misalnya, hitung gaji, pendataan order, cetak laporan penjualan, dan lain-lainnya. Yang kedua, jangan menggunakan kata proses sebagai bagian dari nama suatu proses. Yang ketiga, tidak boleh ada beberapa proses yang memiliki nama yang sama. Dan yang terakhir, proses harus diberi nomor. Yang ketiga, ada aliran data. Aliran data atau arus data di sini diberi simbol panah. Aliran data ini mengalir di antara proses, simpanan data atau data store, dan kesatuan luar atau external entity. Adapun pedoman pemberian nama pada aliran data ini yaitu pertama, ditulis dengan lengkap. Jika lebih dari satu kata, maka dihubungkan dengan tanda seperti ini. Hindari kata, data, dan informasi dalam pemberian nama. Yang terakhir, tidak boleh ada aliran data yang namanya sama dan pemberian nama harus mencerminkan isinya. Yang keempat, ada simbol data store. Data store berfungsi sebagai tempat menyimpan data, seperti namanya. Data store berupa buku besar, kotak, atau agenda yang ditunjukkan dengan simbol sepasang garis horizontal, paralel, atau
yang tertutup salah satu ujungnya. Adapun pedoman pemberian nama pada data store ini, itu pertama ditulis dengan nama lengkap. Jika lebih dari satu, maka dihubungkan dengan tanda ini. Yang kedua, ada nama database harus mencerminkan data yang disimpan. Tingkatan dalam DFD. Tingkatan dalam DFD ini terdiri dari 3, yaitu pertama, diagram konteks. Diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Maksudnya adalah diagram konteks ini memberikan gambaran dari sistem secara keseluruhan. Yang kedua, ada diagram 0 atau level 1. Adalah diagram yang merinci sistem menjadi proses-proses yang harus dilakukan. Diagram disusun berdasarkan urutan proses pada sistem. Yang ketiga, ada diagram rinci atau level 2. Adalah gambar terperinci dari diagram level 1. Penomoran dalam DFD. Penomoran dalam DFD ini dapat dilihat di tabel ini. Dalam satu level, tidak boleh ada lebih dari 7 proses. Tetapi untuk suatu kondisi tertentu yang mengharuskan lebih 7 proses, maka dibatasi dengan maksimal 9 proses saja. Jika lebih, harus dilakukan dekomposisi atau pemecahan lebih terperinci. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yesi Armalia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart atau bagan alir ialah kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data atau proses dalam suatu sistem. Flowchart juga dapat dikatakan sebagai metode teknik analis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dalam suatu sistem informasi secara ringkas, jelas, dan logis. Flowchart berguna merekam bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir dalam organisasi. Penggunaan flowchart lebih bermanfaat daripada uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Adapun manfaatnya ialah yang pertama itu gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh, perubahan sistem lebih mudah digambarkan, lebih mudah ditemukan kesalahan-kesalahan sistem, identifikasian bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah, dan yang terakhir itu dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan flowchart. Selanjutnya yaitu simbol flowchart. Di sini simbol flowchart itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu input output. Simbol flowchart ini menunjukkan bagaimana input dan output dari data sistem. Yang kedua, pemrosesan. Simbol flowchart di sini menunjukkan pemrosesan data baik dilakukan secara manual maupun elektronik. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Simbol flowchart ini menunjukkan di mana data disimpan, dan yang terakhir itu aliran dan lain-lain. Simbol flowchart ini menunjukkan aliran data di mana flowchart mulai dan berakhir, di mana keputusan diambil, dan bagaimana menambahkan catatan atau keterangan. Bisa dilihat pada tabel input output itu ada 4, pemrosesan ada 2, penyimpanan ada 4, aliran dan lain-lain itu ada 6. Selanjutnya yaitu jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dokumen flowchart atau bagan alir formulir, di mana bagan alir ini menunjukkan arus dari laporan dan formulir. Simbol dari dokumen flowchart ini sama dengan sistem flowchart. Kedua itu sistem flowchart, di mana bagan ini menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan sistem dan menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada dalam sistem. Yang ketiga yaitu program flowchart. Program flowchart ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program yang dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. Ada 2 bentuk dari program flowchart ini, yaitu yang pertama bagan alir logika dan yang kedua bagan alir komputer. Dan yang terakhir yaitu schematic flowchart, di mana schematic flowchart ini menggambarkan prosedur yang ada dalam sistem. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang diagram proses bisnis, yaitu diagram proses bisnis merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Diagram ini secara visual untuk menjelaskan
langkah-langkah atau aktivitas yang di dalam proses bisnis. Yang kedua yaitu di simbol diagram proses bisnis. Adapun simbol diagram proses bisnis yang pertama simbol lingkaran dengan nama mulai. Penjelasannya mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Yang kedua simbol lingkaran dengan nama akhir. Penjelasan akhir proses yang dipresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Yang ketiga, simbol persegi dengan nama aktivitas dalam proses. Penjelasan aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasannya aktivitas ditempatkan di dalamnya. Yang keempat, simbol persegi tiga dengan nama keputusan. Penjelasannya keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajib. Penjelasannya keputusan ditempatkan di dalam simbol. Yang kelima, simbol tanda panah dengan nama arus. Penjelasannya arus data atau diinformasikan yang digunakan oleh panah. Yang keenam, simbol panah dengan nama informasi anotasi. Penjelasannya informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan ke dalam BPD dan jika dibutuhkan panah yang lebih tebal digambar pada penjelasan simbol. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.